Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Ernanti Stompul dari program studi Fisika Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum Fisika Komputasi 2 pada bab 2 mengenai penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode numerik. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas implementasi tiga metode, yaitu metode bisection, Newton-Raphson, dan Sekhan menggunakan Python. Nah, dalam proses pengerjaan ini, modul praktikum ini kita gunakan sebagai acuan utama, kemudian metode tersebut kita implementasikan langsung di Visual Studio Code. Nah, dalam pengerjaan ini saya akan mengerjakannya dibantu oleh salah satu AI yaitu ChatGPT. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengerjakan tugasnya dari 2.11 yaitu tugas praktikum. Di sini ada tugas dasar, tugas pengembangan, dan tantangannya. Di sini dapat kita masukkan file modul kita. Nah, dan di sini kita langsung prompt saja untuk meminta AI membantu kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari, kita kerjakan kali ini. Saya sedang mengerjakan tugas dasar. Baiknya kita screenshot dulu. Saya sedang mengerjakan tugas dasar bab 2 fisika komputasi berdasarkan teman diskusi kita untuk memahami konsep.
Di sini kita berikan alurnya agar AI-nya dapat berjalan seperti yang kita inginkan. Algoritma singkat terus kode. Dissection Newton dan yang terakhir. Di sini dia sudah menjalankan prompt yang kita ketikkan tadi. Ini ada konsep singkatnya, pemilihan kasus, bersama otomatisnya, terus kode Python lengkapnya. Nah, untuk menjalankannya, kita buka VS Code, kita open folder, terus kita buat saja di sini kode. Terus folder. Lalu kita jalankan kodenya, kita masukkan pada ini S.
Nah, dia sudah uh, memunculkan hasil outputnya, yaitu hasil pencarian akarnya dengan bisection, Newton Raphson, dan yang terakhir secant. Terus kita di sini, nah, jadi program berhasil mengimplementasikan tiga metode pencarian akar nonlinear dalam satu file Python yang di sini. Mungkin bisa kita SS, lalu kita diskusikan. Nah, jadi program kita ini sudah benar ketika dijalankan gitu ya. Dia menghasilkan uh, pencarian akarnya dari bisection, Newton, dan yang terakhir. Nah, metode Newton-Raphson menghasilkan jumlah iterasi paling sedikit yaitu 3. Dapat kita lihat di sini. Karena menggunakan informasi turunan fungsi sehingga memiliki laju konvergensi lebih cepat. Sedangkan metode secant membutuhkan 7 iterasi karena melakukan pendekatan turunan menggunakan 2 titik awal tanpa menghitung turunannya secara langsung. Terus, nah, kalau menggunakan metode bisection gitu ya, hasilnya kan 22. Nah, yang paling banyak metode ini lebih stabil karena selalu mempertahankan interval yang mengandung akar selama syarat ini kurang dari 0. Oke, berarti kita sudah berhasil mengimplementasikan tugas dasar yang pertama, yaitu mengimplementasikan metode bisection, Newton-Raphson, dan secant dalam satu program Python. Selanjutnya, kita masuk untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Bandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Kita masukkan saja problem yang kedua kita ketikkan lagi. Saya ingin melanjutkan tugas dasar nomor 2 bab 2 berdasarkan program yang sudah ini. Kita ingatkan juga AI-nya untuk menggunakan program sebelumnya sebagai dasar gitu ya. Tadi tidak membuat program baru dari awal lagi, karena tadi kita sudah mengimplementasikannya. Di sini kita dapat meminta dia untuk membuat grafik sederhananya.
untuk memperlihatkan perbedaannya gitu ya. Terus kita berikan juga alurnya seperti tadi. Terus kesimpulannya. Enter. Nah, di sini dia sudah menjalankan tugas dasar perbandingan hasil dan jumlah iterasi metode. Nih, bandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Modifikasi kode. Masukkan kode programnya, lalu kita jalankan. Teraningkan. Nah, di sini terdapat perbandingan konvergensi metode numeriknya dari bisection, Newton-Raphson, dan secant. Warna biru itu bisection, orange Newton, dan hijau secant. Bisa kita screenshot. Hmm. Jadi grafik ini menunjukkan perubahan error terhadap jumlah iterasi pada metode bisection, Newton-Raphson, dan secant.
sumbu vertikalnya menggunakan skala logaritmik sehingga penurunan error dapat diamati dengan jelas. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Metode Newton-Raphson warna orange mengalami penurunan error paling cepat dan mencapai nilai toleransi hanya dalam beberapa iterasi. Nah, jadi hal ini menunjukkan karakteristik konvergensi yang cepat karena metode ini menggunakan informasi turunan fungsi. Lalu kalau metode secant itu menunjukkan penurunan error yang cepat tetapi membutuhkan iterasi lebih banyak dibandingkan Newton-Raphson karena pendekatan turunan dilakukan secara numerik menggunakan dua titik awal. Terus kalau metode yang terakhir, bisection itu menunjukkan penurunan error secara bertahap hingga mencapai toleransi. Walaupun jumlah iterasinya banyak gitu ya yang bisection, metode ini memiliki kestabilan tinggi karena selalu mempertahankan interval yang mengandung akar. Oke, berarti kita sudah selesai membandingkan hasil dan jumlah iterasi masing-masing metode. Nah, di sini iterasinya 22, 37, fx-nya, akarnya sudah didapatkan. Kita lanjut ke tugas pengembangan. Terapkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan non linear. Oke, kita masukkan promnya. Saya ingin melanjutkan ke tugas pengembangan. Ini kita salin saja. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ini dengan standar praktikum yang baik. Gunakan modul, tetap kita ingatkan untuk selalu menggunakan modul sebagai bahan acuan utama dan tetap gunakan metode numerik pada bab 2. Mulai langsung mengerjakan tugas, jangan membahas gunakan alur tujuan
Input juga untuk menambahkan grafik hubungan variabel fisika untuk memperkuat interpretasi hasilnya. Masukkan promnya. Tugas pengembangan penyelesaian persamaan nonlinear pada model fisika menerapkan metode numeriknya. Penanganan fisikanya, model matematisnya, parameter fisika, pemilihan metode numerik, secant, Newton-Raphson. Nah, di sini dia memberikan kode Python-nya. Kode itu bisa. Nah, di sini kita minta untuk kode lengkap yang akan kita masukkan ke VS Code-nya gitu ya. Lalu coba kita jalankan. Oh, di sini terdapat sebuah kesalahan. Nah, setelah kita jalankan ulang, dia sudah muncul ya, konvergensi metode persamaan polinomial. Nah, di sini adalah jawaban tugas pengembangannya hubungan temperatur terhadap radiasi benda hitam. Di sini dapat kita lihat di terminal yang merupakan outputnya.
Tidak terekses tadi. Hmm, hubungan temperatur. Jadi kan di sini tugas pengembangannya menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dari model fisika yang berbeda gitu ya. Nah, hasil kita sudah bagus menerapkan metode numerik. Nah, tidak hanya menyelesaikan contoh matematika gitu ya, seperti X pangkat 3 dikurang X kurang 2, tetapi mengambil kasus fisika yang menghasilkan persamaan nonlinear. Nah, di sini kita mengganti fungsi model menjadi fungsi fungsi awal dasar, tugas dasar menjadi model fisika. Kita menggunakan hukum Stefan Boltzmann. Nah, di sini persamaannya. Hmm, di sini. Nah, grafik kedua bagian utama tugas pengembangan kita, hubungan temperatur terhadap radiasi benda hitam. Sumbu X-nya itu merupakan TK-nya, suhu, dan Y-nya itu merupakan daya radiasinya. P-nya sebanding dengan T pangkat 4. Artinya sedikit kenaikan suhu um, menjadi peningkatan radiasi sangat besar. Kenapa kita menggunakan metode Newton-Raphson dan secant saja gitu ya? Kenapa nggak yang Wissexen itu nggak dimasukkan? Nah, karena pada kasus ini T-nya pangkat 4 mudah diturunkan. Tanpa turunan eksplisit. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan tugas pengembangan kedua menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dari model fisika yang berbeda. Sekarang kita lanjut untuk ke tugas tantangan, menganalisis kasus di mana metode Newton-Raphson gagal konvergen dan jelaskan penyebabnya. Oke, kita masukkan form yang keempat. Sini ya, saya ingin menyelesaikan bagian tantangan ya, tantangan ingin
Ini kita ingatkan juga untuk menggunakan alur seperti yang kita minta. Tujuan, fungsi non-linear. Di sini kita jalankan aja problem terakhir untuk menyelesaikan tugas tantangan. Menganalisis kegagalan metode Newton-Raphson. Nah, tujuannya menganalisis kondisi ketika metode Newton-Raphson gagal menemukan akar persamaan non-linear serta memahami pengaruh tebakan awal, nilai turunan fungsi, dan daerah konvergensi metode. Nah, fungsi non-linearnya digunakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 2. Turunannya dapat kita lihat di sini 3x kuadrat min 2. Akar sebenarnya berada sekitar x sama dengan min 1,7693. Nah, di sini kondisi awalnya dipilih tebakan awalnya. Nah, persamaan Newton-Raphson-nya ini pada kasus ini x pangkat 3k dikurang 2xk tambah 2 per 3x kuadrat k dikurang 2. Sini akan kita jalankan ya kodenya di VS Code kita. Namun sebelumnya kita tanyakan dulu apakah kode tersebut bisa.
Setelah bagian PRT show, nah ini setelah bagian baris 380. Di sini yang pertama tadi tugas dasar, konvergensi metode persamaan, terus ini tugas pengembangan tadi. Nah, metode gagal konvergen. Di sini hasilnya di terminal dapat kita lihat. Nah, ini Newton Raphson gagal konvergen. Nah, jadi output yang kita hasilkan di Visual Studio Code kita itu sudah benar dan menunjukkan bahwa kasus tantangan yang di modul berhasil membuktikan kegagalan metode Newton-Raphson akibat pemilihan kondisi awal yang tidak tepat. Nah, pada kasus ini kita menggunakan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 2 dengan kondisi awalnya, tebakan awalnya x0. Nah, apa sih penyebab metode gagalnya konvergen gitu? Kegagalan ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, tebakan awal berada pada daerah konvergensi yang buruk. Pada kasus ini kita gunakan tadi kan x 0 sama dengan 0. Terus perilaku turunan fungsinya. Nah, fx per f aksen x. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kan di sini dia hmm, menganalisis kasus gagal konvergen gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, mengubah tebakan awalnya. X0 tadi kita buat sama dengan 0, di sini dapat kita ubah menjadi X0 sama dengan min 2. Nah, di sini metode Newton-Raphsonnya dapat bergerak maju menuju akar X mendekati min 1,7. Terus menggunakan metode bisection terlebih dahulu. Karena bisection itu lebih stabil, seperti yang grafik yang tadi sudah kita lihat di tugas dasar. Terus menggunakan kombinasi metode bisection mencari daerah aman, terus langsung mempercepat konvergensi. Jadi berdasarkan hasil simulasi, metode Newton-Raphson gagal konvergen pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 2 dengan tebakan awal yang kita buat yaitu x0 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah selesai mengerjakan tugas praktikum yang dimana ada tugas dasar, tugas pengembangan, dan tugas tantangan di akhir. Kita minta berikan saya kesimpulan dari tugas praktikum yang sudah saya kerjakan dari tugas dasar, pengembangan, dan tantangan. Jadi secara keseluruhan praktikum ini menunjukkan bahwa metode numerik tidak hanya digunakan untuk memperoleh nilai akar persamaan nonlinear, tetapi juga membutuhkan analisis terhadap kecepatan konvergensi, kestabilan metode, pemilihan parameter awal, serta interpretasi hasil dalam konteks fisika. Nah, implementasi program Python yang dibuat atau yang telah kita buat berhasil menerapkan metode numerik secara modular dan dapat digunakan untuk berbagai model persamaan nonlinear.
Baik, jadi sekian video tugas praktikum pada bab 2, yaitu mengerjakan tugas dasar, tugas pengembangan, dan tugas tantangan. Terima kasih, selamat sore.